Hai, aku Ivan, kelas 11 IPS dari SMA Lentera Harapan Woi Pengubuhan. Di sini, aku mau ngebahas salah satu fenomena ekonomi yang sering atau bahkan sedang kita alami sekarang, yaitu kenaikan harga. Atau ya biasa bahasa kerennya itu inflasi. Nah, inflasi yang bakal aku bahas di sini itu bukan inflasi dari sudut pandang kita sebagai konsumen, tapi inflasi yang kita bakal bahas di sini itu merupakan inflasi dari sudut pandang penjual atau bisa dibilang distributor. Nah, mari kita masuk ke bagaimana cara para penjual atau distributor menghadapi inflasi. Nah, sebelum kita mempelajari atau masuk lebih dalam ke materi kita, ke topik utama kita yaitu bagaimana cara para distributor, para penjual menghadapi inflasi, kita perlu mengetahui dulu tuh, apa sih inflasi ini sebenarnya? Apa sih kenaikan harga ini sebenarnya? Karena banyak orang di luar sana yang cuma tahu, pernah dengar kata inflasi aja, tapi mereka nggak tahu tuh makna atau arti dari inflasi itu apa. Contohnya, Bro, lu tau nggak inflasi itu apa? oh inflasi tahu. Apa coba jelasin? Kembali ke topik. Jadi apa yang sebenarnya inflasi itu? Jadi secara harfiah, inflasi merupakan fenomena nasional di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Tetapi kenaikan harga 1-2 barang doang itu nggak bisa disebut inflasi, karena nggak mempengaruhi barang lainnya secara luas. Kecuali kenaikan harga yang terjadi itu di BBM, karena BBM itu berpengaruh ke banyak faktor, entah faktor industri, mungkin faktor makanan, faktor operasional lain. Nah, itu contoh inflasi. Kalau yang naik cuma 1 atau 2 barang itu bukan inflasi, tidak termasuk inflasi. Karena kita udah tahu tuh apa arti inflasi, kita udah paham apa arti inflasi, kita bisa nih masuk ke topik utama kita, yaitu gimana cara para penjual atau para distributor menghadapi inflasi ini. Dengan Abang Darman ya? Ibu Sinaga. Dengan kakak siapa kak? Amel. Ya. Oke. Sumber yang aku pilih untuk topik ini ada 3. Di antaranya ada penjual apa aja, ada 2 penjual sembako, dan ada 1 penjual kosmetik. Kenapa aku pilih 2 penjual sembako? Karena sembako merupakan salah satu komponen yang akan selalu terpengaruh sama inflasi. Kita bisa lihat aja deh, contohnya ketika ada hari raya, ada Idul Fitri, ada hari raya lain itu harga minyak akan naik, harga beras akan naik, harga mie instan mungkin naik, harga daging naik, dan segala macamnya itu akan naik juga di sembako ya, di bidang sembako. Kenapa aku pilih penjual kosmetik sebagai narasumber ketiga aku? Karena ketika aku lagi nyari narasumber terakhir, aku tiba-tiba kepikiran ketika kita mau mudik di Idul Fitri, kita tuh pasti bakal pengen kelihatan wah, pengen kelihatan glow up, pengen kelihatan good looking di sekitaran kita, di sekitar keluarga, di sekitar tetangga. Kita pasti pengen terlihat mencolok. Nah, disitulah aku kepikiran kenapa nggak wawancara toko kosmetik aja. Ketiga narasumber yang aku pilih udah aku berikan 4 pertanyaan yang sama, dan mereka memberikan jawaban ada yang sama dan juga ada yang berbeda, meskipun jawaban yang berbeda itu tidak bertolak belakang. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Perubahan harga dari bulan kemarin. Nah, hasil dari wawancara yang aku lakuin kepada 3 narasumber itu memberikan beberapa jawaban. Nah, jawaban mereka itu ya rata-rata sih harga barang-barang di toko mereka itu naik. Ada yang signifikan, ada yang tidak terlalu signifikan. Nah, bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana permintaan konsumen akan melipat ganda, sehingga permintaan kepada produsen itu akan menjadi lebih banyak atau bahkan membludak, sehingga harga ditingkatkan karena modal yang digunakan juga besar. Bisa jadi nih ketika permintaan itu membludak, bahan baku dari pembuatan produk itu bakal menjadi semakin menipis, sehingga para produsen itu harus mencari bahan baku dari tempat lain lagi, dari tempat yang mungkin lebih jauh lagi, sehingga mereka harus naikin harga buat balikin modal mereka atau mendapat keuntungan. Karena kita tahu ketika kita mencari bahan baku itu pasti membutuhkan transportasi, dan transportasi itu membutuhkan bahan bakar. Itu udah termasuk modal bagi para produsen. Nah, ketika produsen itu memproses barang-barang mentah mereka menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan disebarkan ke distributor, dan distributor menyebarkan lagi ke konsumen, para distributor ini akan membeli barang tersebut, atau bisa dibilang modal distributor itu tuh mereka akan membeli dari produsen, dan harga awalnya itu akan dari produsen. Di sini kita bisa lihat kalau harga itu bisa dibilang ditentukan oleh produsen, bukan dari distributor. Seperti itu. Pertanyaan kedua.
produk yang laku keras meskipun harga sedang naik, dan mengapa produk tersebut masih laku meskipun harga masih naik. Nah, dari ketiga narasumber yang aku tanya kan ada dua tuh yang sama, ada penjual sembako. Nah, penjual sembako ini dua-duanya menjawab jawaban yang sama, yaitu bisa seperti minyak, beras, bawang, dan lain-lain. Ya karena barang dagangan mereka sama. Nah, kenapa item-item atau produk-produk tersebut tetap laku meskipun harga sedang naik? Karena itu merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan utama masyarakat. Sehingga meskipun harganya sedang naik, barang-barang atau item-item di toko mereka tersebut permintaannya akan tetap banyak, apalagi sedang Ramadan atau sedang hari raya, sehingga permintaan itu akan bisa jadi lebih banyak dari bulan kemarin. Nah, sedangkan untuk kosmetik sendiri, permintaan yang menjadi lebih banyak atau banyak meskipun harga sedang naik itu ada terpusat di beberapa produk doang, jadi nggak merata seperti sembako tadi, karena ada beberapa produk yang memang hanya dibutuhkan pada saat ini saja, dan beberapa produk lain itu bisa dibilang ya cuma dibutuhin pas kita lagi di rumah aja, bukan pas lagi jalan-jalan begitu. Lalu pertanyaan ketiga, strategi untuk menentukan harga. Nah, ketiga narasumber yang aku tanyain ini, yang aku wawancarain ini memberikan jawaban yang mirip-mirip semua, yaitu mereka akan ngepasin dari harga modal, dan bisa dibilang mereka akan mengambil keuntungan sedikit mungkin, sehingga harga di toko mereka itu akan tetap stabil dan gak terlalu naik, gak terlalu turun. Dan mereka juga akan mengimbangi dari keadaan harga di pasar, sehingga keadaan pasar itu bisa dibilang sama rata, tidak ada yang terlalu mahal, tidak ada yang terlalu tinggi. Karena jika para distributor mengambil langkah berani menaruh harga yang lebih tinggi dari pasar-pasar lain, dari toko-toko lain, produk atau toko mereka bisa jadi tidak akan ada yang datang, tidak ada yang beli karena harganya terlalu mahal. Sedangkan kalau mereka berani taruh harga yang terlalu rendah dan produk mereka laku, mereka tidak akan mendapat untung tapi malah rugi, karena mereka akan memotong modal untuk memberikan harga yang lebih murah. Contoh, mereka toko sembako ini membeli beras dengan modal 10.000. Agar mereka bisa bersaing di pasaran dan toko mereka laku, mereka cuma jual beras ini harganya 9.000 atau mungkin ngepres 10.000. Nah, ketika produk itu laris, modal mereka nggak akan balik kalau mereka jual 9.000. Sedangkan kalau mereka jual cuma 10.000, produk mereka bakal, ya bisa dibilang bakal laris lah, karena bisa dibilang produk mereka yang paling murah lah, taruhlah mereka itu produk yang paling murah di sekitaran situ. Ketika mereka jual pas dengan harga modal, memang mereka mungkin akan laku, tapi mereka tidak akan mendapat keuntungan seperti itu. Sedangkan untuk toko kosmetik sendiri memberikan jawaban kalau ya mereka stabil aja. Mereka akan naruh harga sesuai dengan harga modal mereka, dan mereka akan menaruh keuntungan seminimal mungkin agar produk mereka tidak terlalu mahal begitu. Lalu yang ketiga, strategi ketika harga sedang tidak stabil. Karena kita bisa bayangin nih, ketika harga itu nggak stabil, taruhlah di bulan ini harga produk yang mereka jual itu akan mahal dan laku banyak. Jadi mereka akan menyetok suatu produk A sebanyak mungkin ketika harga ini sedang naik. Nah, ketika ada suatu keadaan produk A mereka ini stoknya banyak dan harganya sedang naik, dan tiba-tiba harganya turun dan produk mereka masih sisa banyak, produk ini bakal bisa dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Karena ketika mereka jual harga produk A ini seperti harga bulan sebelumnya, harga bulan ini, ketika harga itu sudah turun, para konsumen gak akan ngelirik toko mereka, karena toko mereka lebih mahal dibanding toko lain yang sudah menurunkan harga mengikuti alur harga di pasar. Begitu. Jadi untuk strategi mereka itu, ketiga narasumber ini memberikan jawaban yang mirip lagi. Di antaranya seperti mereka seminimal mungkin menyetok produk terlalu banyak, sehingga mereka akan membeli sedikit-sedikit aja. Jadi ketika harga produk itu tiba-tiba turun lagi, mereka nggak akan rugi, karena produk yang mereka siapkan, produk yang mereka simpan untuk mereka jual itu tidak terlalu banyak, sehingga kalau produk itu tiba-tiba harganya turun, maka mereka nggak akan terlalu pusing gimana cara ngejual semua produk yang mereka punya, karena produk yang mereka stok itu tidak terlalu banyak. Nah,